Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 078. Kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan 1A, yaitu bagaimana keabsahan akte kelahiran anak dalam kasus tersebut. Nah, sebelumnya saya ingin membahas dulu landasan yuridis dari pembuatan akte kelahiran. Menurut pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya. Dan dasar pembuatan akta kelahiran ini dia diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Ada juga beberapa persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran menurut Dukcapil yang meliputi surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, dokter, bidan, pilot atau nakoda, surat tanda bukti perkawinan orang tua, surat keterangan kelahiran dari lurah, dan fotokopi KTP atau KK yang dilegalisir oleh lurah. Nah, tapi kalau kita membahas dari kasus ini, orang tua anak tersebut menikah secara agama tapi tidak sah secara hukum. Sementara itu, ibu dari anak ini ingin mengajukan akte kelahiran tetapi atas nama kakak dan kakak ipar dari ibunya ini, bukan atas nama dari ayah dan ibunya, sesuai yang tercantum pada surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Jadi secara teknis anak ini anak tidak diakui dan akta kelahiran dari anak ini itu tidak sah. Menurut saya pribadi ya, proses pencatatan kelahiran itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Lalu undang-undang tersebut ternyata mengalami perubahan akibat putusan MK Nomor 18 Tahun 2013 yang selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Nah, mengenai proses pencatatan ini secara prosedural lagi itu di Peraturan Pelaksana ini Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Ada di pasal 43 ayat 1 Permendagri tersebut bahwa saya Alia dalam hal ini ingin mengurus akte kelahiran itu ada 4 dokumen ini. Dan ini pertama surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit yang melahirkan anaknya. Terus yang kedua itu buku nikah Alia serta si Tony. Lalu yang ketiga itu kartu keluarga. Dan terakhir KTP elektronik. Seperti itu. Gini, dia kan mau dapetin akte kematiannya itu karena di kasusnya tersebut dijelaskan bahwa si ibu Alia ini dia mau menjual tanah milik ibunya. Yang di sini kan pertanyaannya dia tuh belum mendaftarkan kematian ibunya ke Dukcapil. Ada nih syarat-syaratnya. Syarat untuk mendapatkan akte kematian. Yang pertama ada surat kematian dibawa ke Dukcapil, di Dukcapil, sorry. Yang kedua fotokopi KK dan KTP bagi yang meninggal itu untuk si ibunya. Yang ketiga ada surat keterangan kematian dari lurah yang asli. Kemudian ada fotokopi akte kelahiran yang meninggal, berarti akte kelahiran si ibunya. Yang kelima ada fotokopi akte perkawinan yang meninggal. Yang keenam ada fotokopi akte kematian bagi suami, istri, duda atau janda. Yang kedelapan ada SKTT bagi orang asing status tinggal terbatas. Di sini kan ibunya kan lokal kan, berarti tidak diperlukan. Yang kesembilan juga dokumen imigrasi ini bagi orang asing. Nah, ini tidak diperlukan, jadi tidak perlu. Nah, setelah itu dibawa ke Disdukcapil. Nah, secara yuridis surat keterangan itu diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata, yang mana ketika ingin membuktikan lisan tersebut orisinil atau tanda tangan yang dimuat dalam surat keterangan itu adalah tanda tangan si pembuat, maka harus dibuktikan di muka pengadilan. Nah, berarti secara formal dan material si penulis atau pembuat ini harus membuktikan bahwasanya yang surat keterangan yang dia buatnya memang orisinil pembuatan dia sendiri. Sehingga ketika dia tidak terbukti surat keterangan itu dibuat oleh dia sendiri, maka surat keterangan itu akan dikesampingkan dan tidak bisa dijadikan pembuktian dalam persidangan. Beda halnya dengan akta autentik. Nah, akta autentik itu diatur dalam pasal 1870 KUH Perdata. Yang mana memang dalam pasal tersebut ya, apalagi dijelaskan lebih dalam pasal 1868, akta autentik itu sifatnya sempurna, sehingga dalam pembuktian perdata itu akan dikedepankan. Dalam kasus nomor 2 ini terdapat 2 pertanyaan. Kita akan membahas pertanyaan yang pertama dulu ya, yaitu apakah Sherry dikategorikan sebagai babysitter jujur? Jawabannya iya, Sherry dikategorikan sebagai babysitter jujur. Mengapa demikian? Pertama-tama, babysitter atau babysit diatur dalam pasal 529 sampai dengan 568 KUH Perdata.
Bezit memiliki dua kategori, yaitu bezitter jujur dan bezitter tidak jujur. Bezitter jujur diatur dalam pasal 351 KUH Perdata. Bezitter jujur adalah bezitter yang mendapat benda dengan salah satu cara untuk memperoleh hak miliknya, di mana dia tidak mengetahui kekurangan ataupun cacat-cacat yang ada dalam benda tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, bahwa Sherly membeli jam tangan kepada Betty, tetapi Sherly tidak tahu bahwa jam tangan tersebut adalah bukan milik Betty melainkan milik Anis, maka Sherly dikategorikan sebagai bezitter jujur. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang kedua ya, yaitu apakah gugatan Anis terhadap Sherly akan dikabulkan oleh hakim? Jawabannya kita analisis terlebih dahulu ya. Seorang bezitter masing-masing mendapat perlindungan hukum baik bezitter jujur maupun bezitter tidak jujur. Namun, bezitter jujur mendapat perlindungan hukum lebih banyak dibanding bezitter tidak jujur. Sesuai dengan pasal 533 KUH Perdata, bahwa seorang bezit harus selalu dianggap baik ataupun beritikat baik. Namun jika barang siapa menuduhnya beretikat buruk, maka harus membuktikannya. Artinya, kejujuran merupakan hal yang selalu ada dan baik. Jika ada seseorang yang bilang tidak jujur, maka harus dibuktikannya. Dalam fungsi justisial, yang artinya siapa yang menguasai suatu benda dianggap sebagai orang yang berhak atas benda tersebut sampai dapat dibuktikannya sebaliknya. Hal ini terdapat dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. Hukum melindungi keadaan ini tanpa mempersoalkan siapa sebenarnya yang mempunyai hak milik atas benda itu. Siapa yang merasa penguasaannya terganggu berhak mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri. Gugatan penguasaan hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri dalam hal ada gangguan bukan karena hilang. Pasal 550 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menggugat karena gangguan penguasaan adalah yang pertama, penggugat harus orang yang menguasai benda tersebut, dan yang kedua harus ada gangguan dari pihak lain. Berdasarkan analisis tersebut, bahwasanya gugatan Anis terhadap Sherly tidak dapat dikabulkan oleh hakim. Mungkin saya dulu yang jawab ya. Nah, kalau kita lihat kan dari dasar undang-undangnya nih ada yang namanya perkawinan antara WNA dan WNI diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di mana perkawinan tersebut dilangsungkan. Nah, di sini kasus tersebut kan di Indonesia, berarti pakainya hukum Indonesia. Dong. Ya, betul. Nah, dalam kasus ini perkawinan ini bisa dianggap sah karena dia mengikuti ketentuan undang-undang. Di sini saya mau membahas nih, menjawab pertanyaannya tadi. Nah, ini berdasarkan pasal 572 KUH Perdata ini menyatakan bahwa setiap hak milik harus dianggap bebas, tidak ada hal lain apapun. Nah, barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain itu harus membuktikan hal itu. Hal terbuktinya bisa dari surat keterangan atau dari omongan orang terkait saksi untuk harta benda ini. Dalam hal ini si Arya itu melakukan kesalahan yang fatal. Kedepannya nih, jika saat pembagian harta kekayaan itu Arya tidak melakukan pendaftaran rumahnya sebagai harta dan hak miliknya, sehingga Arya tidak dapat mendapatkan bagian dari harta tersebut dikarenakan sertifikat rumahnya itu beratasnamakan istrinya. Berdasarkan referensi yang saya baca yang berjudul Akibat Hukum Perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil terhadap harta bersama yang ditulis oleh Raymond Ginting dan Iketut Sudandra, walaupun perkawinan ini dia secara agama dan percaya masyarakat sah, tapi perlu disahkan lagi oleh agama. Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, sehingga kedudukan hukum seorang menjadi tegas dan jelas. Terus gimana kalau pernikahan perkawinan ini tuh tidak dicatatkan? Ya, maka kedua suami istri ini tuh dia tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak diakui di mata hukum negara. Jadi intinya perkawinan ini dianggap tidak benar terjadi.